dawuhipun Syekh Ahmad Athaillah dalam kitab Hikam, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka ngangka latakum bihi li nafsika. Tenangkan dirimu dari memikirkan urusan duniawi, karena apa yang telah direncanakan Allah Ta'ala bagimu tidak perlu kamu sibuk memikirkannya. Tadbir itu adalah rencana masa depan seseorang hamba sesuai dengan kemauan dan kesanggupannya. Hal ini bukannya tidak diperbolehkan kepada manusia, akan tetapi manusia perlu memahami bahwasannya sesuatu yang berlaku dalam hidup dunia ini telah diatur oleh Allah Ta'ala atas diri seseorang. Maka tidak lagi perlu ikut mengaturnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Abu Hasan As-Sadili, apabila kalian harus mengatur diri juga, maka lebih baik aturlah agar kalian tidak mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada manusia agar mempergunakan indranya untuk merencanakan segala keperluan hidup di dunia, dan memberi kesempatan pula supaya mampu mempertahankan nikmat dan anugerah yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah fitrah Allah yang berlaku atas diri manusia. Akan tetapi Allah juga mengingatkan kepada manusia bahwa semua rencana Allah jualah yang akan berlaku, dan apa yang diatur Allah atas manusia itulah kenyataan yang pasti. Allah Ta'ala berfirman, seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan berserah diri sepenuhnya, maka tentu kalian akan memperoleh rezeki seperti juga burung-burung yang mendapat rezekinya di pagi hari ketika mereka sedang lapar dan kembali pulang ke sarangnya dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang bijak ketika menghadapi tadbir adalah dengan cara tetap istiqomah beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala yang datang kepada kita, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Menerima semua yang datang dari Allah sebagai anugerah yang tidak perlu disesalkan, bahkan diikuti pula dengan usaha baru guna mendapat ketentuan Allah yang baru pula. Menghidupkan rasa syukur dalam diri seseorang hamba akan apa yang telah diterima sebagai nikmat dari Allah SWT. Rasa syukur itu diikuti pula dengan rasa sabar menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Menerima semua yang ditetapkan Allah Ta'ala dengan rasa sabar akan melahirkan rasa tawakal. Dengan rasa tawakal itulah seorang yang bijaksana akan mengukuhkan imannya semakin kuat dan yakin kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, hanya orang-orang sabarlah yang akan ditetapkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Dan sifat hamba seperti ini ditegaskan pula dalam surat Ankabut ayat 56, bahwasanya iman seorang hamba yang tangguh adalah mereka yang sabar dan tawakal. Ukuran orang bijak dalam menghadapi ketetapan Allah Ta'ala, ia dapat merasakan semua pemberian Allah itu sebagai suatu ujian atas kemampuan imannya. Ia menerima semua yang datang dari Allah tidak karena ukuran untung atau rugi, tetapi dengan ukuran iman yang menghiasi hati sanubarinya sendiri. Ia tidak ingin keteguhan iman seorang hamba diukur dengan sesuatu yang lain, karena iman termasuk senjata pamungkas yang harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak, tidak berkarat, sehingga pada saat tertentu dapat dipergunakan menjadi
perisai menghadapi semua kemungkinan yang datang dalam kehidupan manusia. Kemenangan akhir manusia yang bijak ialah mampu mempertahankan imannya di saat yang penting. Dengan kemenangan itu akan memberinya kemampuan dan ketinggian rohani yang luar biasa. Tidak ada kemenangan yang sangat disenangi oleh orang yang bijak kecuali kemenangan iman. Dengan iman yang selalu menang itulah seorang hamba akan dihantarkan ke surga Jannatul Na'im. Semestinya lah orang yang beriman itu memahami benar bahwa rencana Allah atas kehidupan manusia bukanlah suatu rencana yang main-main, karena segala yang diciptakan Allah dalam bentuk apa saja adalah rahasia Allah yang akan ditunjukkan kepada manusia setelah berlakunya suatu rencana terhadap manusia. Angan-angan manusia yang ada dalam benak tidak dilarang oleh Allah. Ikhtiar manusia untuk berhasilnya suatu kehendak pun boleh-boleh saja dilaksanakan. Akan tetapi ia harus yakin dengan keimanan yang teguh bahwasanya suatu yang direncanakan Allah tak seorang pun yang mampu menghalanginya. Apalagi Allah telah memberi karunia kepada manusia, maka karena itu akan datang walaupun ada yang menghalanginya. Demikian juga bila Allah akan memberi sesuatu peringatan atau kesusahan kepada manusia karena perbuatannya, maka tak satu pun kekuasaan yang mampu menolak kehendak Allah. Maka berhentilah kita mengatur Allah, berusahalah menerima apa yang telah diberikan Allah, maka hati kita akan tenang, akan damai. Intinya menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, itulah kunci kesuksesan manusia mencapai kedamaian sejati. Wallahu a'lam bishawab.